Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Zian. Yuk temenin Mama Zian masak lagi hari ini. Jadi ceritanya tuh hari ini Mama Zian mau mengolah ulang kemarin gudeg yang mama masak banyak banget itu kan masih ada ya. Jadi biar nggak bosan mau diolah ulang gitu ya. Jadi sekarang gudegnya itu mau dibikin kuah kuning bersantan gitu. Tapi sebelum diolah ulang itu mama udah cuci itu gudegnya sampai bener-bener airnya agak bening gitu, udah nggak coklat. Kenapa? Biar nanti bumbunya itu nggak kecampur, jadi rasanya kayak agak aneh-aneh gitu. Jadi harus dicuci dulu. Dan itu juga alasan Mama Zian dibuat gudeg sebanyak itu. Kenapa kok nggak dibuat sedikit aja dulu biar habis nanti terus dimasak lagi? Karena itu kemarin nangkanya tuh udah bener-bener kayaknya kalau ditunggu berapa hari lagi bisa busuk kayak gitu ya, atau nanti malah nggak keolah takutnya. Jadi akhirnya ya udah deh dibuat gudeg aja. Kalau gudeg itu kan bisa bertahan 3 sampai 4 hari. Nanti kalau hari selanjutnya bosen mau dibikin yang lain itu bisa dengan cara ya seperti itu tadi. Dicuci dulu kemudian diolah ulang dengan versi yang lain. Itu cara mama kalau punya nangka muda tapi banyak banget, dan takutnya nanti kalau nggak diolah-olah busuk atau gimana, akhirnya dengan cara seperti itu ya biar lebih simpel juga sih. Nah setelah mama tadi menyiapkan bumbu-bumbu, oh enggak, setelah menyiapkan bumbu-bumbu ini masih menyiapkan bumbunya ya. Dan bumbunya itu ya seperti bumbu kuning biasanya, ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai merah juga biar nggak pedas ya, kemudian ada kunir, ada kemiri, ada ketumbar, terus ada seasoning, garam, dan penyedap rasa. Dan semua bumbu itu dihaluskan dengan cara digejek-gejek seperti biasanya gitu. Nah setelah si bumbu itu halus mulus seperti jalan tol seperti ini, baru kita beralih ke perwajanan. Ya seperti biasa, kalau kita beralih pada wajan glowingnya mama, sudah pasti sudah tentu kita harus menyiapkan yang namanya minyak dan kita panaskan. Setelah minyaknya panas, baru kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan ini. Dan jika si bumbu yang sudah halus mulus kayak jalan tol gitu, ya Allah Gusti, selalu belibet. Maafkan mulut saya ya tuan-tuan semuanya, karena mulut ini terkadang tidak bisa dikontrol untuk tidak belibet. Dan selanjutnya setelah ini bumbu masuk di perwajanan, tentu saja kita orek, kita osreng, dan sepertinya ini minyaknya kurang, jadi harus ditambahin biar nggak terlalu kering kerontang kayak hati kalian para jomblo. Setelah kita tambahkan minyak, kita orak-arik lagi, kita osreng-osreng lagi, kita orak-arik lagi, kita osreng-osreng lagi sampai si bumbu ini mengeluarkan bau aromatiknya. Dan jika si bumbu sudah mengeluarkan bau aromatiknya, baru kita cemplungkan nangka yang sudah dicuci bersih tadi, atau gudeg yang sudah dicuci bersih tadi. Setelah itu baru kita orak-arik, osrang-asreng, orak-arik, osrang-asreng sampai semua bumbu berbaur menjadi satu kesatuan dengan si gudeg atau nangka muda yang sudah dibuat gudeg ini dan sudah dicuci bersih tadi ya. Jadi ini diolah ulangnya seperti ini. Pokoknya diorak-arik, diosrang-asreng aja, orak-arik, osrang-asreng gitu terus sampai benar-benar bisa dipastikan kalau bumbunya sudah berbaur menjadi satu kesatuan dengan nangka mudanya. Dan kalau si bumbunya sudah berbaur menjadi satu kesatuan dengan nangka mudanya ini, baru kita siapkan air jompa-jampi untuk mahabbah suami kita supaya tidak tercantol dengan si ani-ani. Dan setelah kita selesai menyiapkan air mahabbahnya, baru kita
cemplung-cemplungkan ke dalam wajan seperti ini, tapi jangan lupa yang ada di penguleg-ulegan itu juga dikasih air, kemudian kita kocak seperti itu. Tujuannya biar apa? Biar masakannya makin sedap, kata emak gue mas seperti itu dulu ya. Setelah ini baru kita orak-arik, baru kita masukkan santannya. Ini aku menggunakan 2 santan bubuk. Jika 2 santan bubuk ini sudah masuk, tentunya sudah pasti kita harus orak-arik dulu biar si santan ini mencampur menjadi satu kesatuan dengan air dan juga sayurnya. Dan jangan lupa yang menggerindil-gerindil seperti ini juga kita lembutkan, kita hancurkan biar bisa hancur dan berbaur menjadi satu dengan airnya. Jika dirasa semua santan sudah berbaur menjadi satu, sudah tidak ada yang menggerindil-gerindil lagi, baru cara jadi deh nangka kuah kuning ala Mama Zian ini. Ini pengolahan kedua setelah dimasak, karena ini sudah diolah kedua kalinya, jadi nangkanya sudah empuk dan masaknya nggak perlu lama-lama. Dan setelah jadi seperti ini baru siap dimakan anak mama. Tuh kan, lahap banget anak mama makannya. Ya sudah, jangan lupa ucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena Zian makannya masih lahap, dan jangan lupa ucapkan alhamdulillahirobbilalamin juga untuk rezeki hari ini. Ya sudah, karena Zian mau makan dulu, jadi videonya sampai di sini dulu dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.